Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bambang Sutrisna. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu serangan Active Directory, yaitu LLMR poisoning. Sebelum kita lanjut tentang serangan tersebut atau kita praktekkan, alangkah baiknya kita bahas tentang apa itu Active Directory. Active Directory adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengolah sumber daya jaringan seperti komputer, pengguna, dan perangkat lainnya dalam sebuah organisasi. Nah, untuk memahaminya dengan mudah, kita bisa membayangkan Active Directory seperti sebuah buku telepon pintar di jaringan perusahaan yang mencatat siapa yang ada di jaringan, apa yang mereka boleh akses, dan bagaimana mereka saling berkomunikasi gitu ya. Lalu di dalam Active Directory ini ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah domain. Nah, domain ini adalah kerangka kerja utama dalam Active Directory yang dimana tempat semua informasi pengguna dan perangkat disimpan. Lalu ada domain controller atau kita sering sebut DC adalah server utama yang menjalankan Active Directory. Ia bertugas menjawab permintaan autentikasi pengguna. Nah, sebagai contoh, ketika kamu mengetikkan nama pengguna dan password, DC akan memeriksa apakah informasimu cocok dengan data yang ada. Lalu ada objek, semua yang ada di AD itu disebut objek, seperti user, groups, komputer, dan printer. Lalu itu ada OU ya, Organizational Units. OU ini adalah folder virtual untuk menampakkan objek. Lalu ada Kerberos yang sering yang next video akan kita bahas, itu ada Kerberos Active Directory menggunakan protokol keamanan bernama Kerberos untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sumber daya. Ya, kurang lebih seperti itu ya guys tentang Active Directory. Mungkin teman-teman bisa baca di website Microsoft langsung gitu ya. Oke, mungkin kita bahas tentang LLMR sedikit ya. LLMR atau Link Local Multicast Name Resolution dan NBNS adalah protokol yang digunakan untuk mempermudah resolusi nama di jaringan lokal ketika DNS tidak tersedia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dalam dalam mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan, kedua protokol ini memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mencuri kredensial pengguna. Lalu bagaimana serangan ini bekerja gitu ya. Nah, di dalam maaf nih guys, lagi batuk. Di dalam lingkungan Active Directory, ketika sebuah perangkat tidak dapat menemukan alamat IP yang terkait dengan nama domain melalui DNS, nah, perangkat tersebut akan beralih menggunakan LLMR atau NBNS untuk mencoba menemukan jawaban dari perangkat lain di jaringan. Penyerang memanfaatkan momen ini dengan melakukan serangan poisoning atau pemalsuan respon. Nah, penyerang yang sudah terhubung ke jaringan dapat memposisikan dirinya sebagai responder palsu. Ketika perangkat pengirim ketika perangkat mengirimkan permintaan LLMNR ini atau NBNS ini, penyerang akan merespon lebih cepat daripada perangkat lain dengan jawaban palsu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah perangkat yang dicari. Dengan teknik ini, penyerang dapat menangkap kredensial login pengguna termasuk hash NTLM yang kemudian dapat di-crack untuk mendapatkan teks asli. Jadi hash NTLM ini berisikan kredensial username dan password. Mungkin kita bisa langsung saja melakukan praktek serangan ini ya guys ya. Nah, di sini gue udah nyiapin 3 mesin, yaitu ada mesin Kali Linux sebagai mesin attacker, lalu di sini ada mesin domain controller, terus di sini ada mesin Windows clientnya. Dan untuk serangan ini kita pastikan kita berada di dalam satu jaringan sama si environment AD ini yang ingin kita serang gitu ya. Nah, untuk ngeceknya mungkin kita bisa cek dulu apakah kita sudah dalam satu jaringan atau belum gitu ya. Ini kita cek. Kita lihat kita sudah di dalam satu jaringan. Nah, langkah selanjutnya kita membutuhkan tools responder. Nah, tools responder ini berfungsi untuk merespon ketika si klien ini mencari file atau mencari yang lain gitu ya. Kita jalankan dulu toolsnya. Oke, di sini terlihat toolsnya sudah berjalan. Kita tinggal nunggu si
klien melakukan pencarian seperti file share gitu ya. Sini kita coba. Nah, di sini kita dapat lihat kita sudah dapat NTLM hash dari si klien. Kita dapat lihat ya guys ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hash ini, langkah selanjutnya adalah kita mengcrack menggunakan tool seperti Hashcat. Jadi 50-50 ya guys ya, bisa berhasil atau bisa tidak ya. Nah, kita bisa copy dulu nih semuanya nih. Oke, kita copy ya. Kita copy, kita simpan di di sini ya. Kita simpan dulu di dengan kita simpan dulu dengan ekstensi .txt ya guys ya. Nah, kalau sudah kita simpan, kita buka Hashcat-nya guys ya. Kita jalankan Hashcat-nya. Oke, kita tinggal tunggu aja. Kita tinggal tunggu ya Hashcat-nya bekerja guys. Jadi serangan ini sebetulnya 50-50 ya guys ya, antara berhasil atau tidak. Nah, kita lihat ya di sini password user si fcastle yaitu password 1 dengan username fcastle dan passwordnya itu password 1 ya guys ya. Sekian, terima kasih.